Santos Adi Wijaya SH LLM. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang berhormat Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, beserta Ibu. Yang terhormat Pejabat Utama Mabes Polri, yang terhormat Forkopimda Kalimantan Timur, yang terhormat tokoh adat, tokoh agama, pimpinan Federasi Buruh, pimpinan OKP dan Korpusden, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU, dan hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Izinkan saya selaku Sekretaris Tim Transisi Pendukung Persiapan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara atau biasa disebut Tim Transisi IKN. Dalam hal ini kami mewakili Bapak Kepala atau Ketua Tim Transisi IKN atau juga sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang tidak bisa hadir karena beliau mendapat penugasan khusus dari Bapak Presiden untuk dapat menyelesaikan tugas hasil rapat internal dengan Bapak Presiden pada Senin lalu, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Baik, selanjutnya ingin kami presentasikan pokok-pokok materi terkait perkembangan dan dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara. Mohon izin slide-nya bisa masuk ke slide pertama. Ya, Ibu Kota Negara baru yang disebut Nusantara ini adalah suatu rancangan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Kebetulan dalam rancangan tersebut, dalam undang-undang tersebut ditempatkan bahwa Ibu Kota Nusantara ini berada di posisi Kalimantan Timur, sesuai gambar yang disebutkan, sehingga itu berpindah pulau dari Pulau Jawa yang saat ini di Ibu Kota Jakarta, nantinya akan menjadi di Kalimantan Timur. Nah, penetapan Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota itu akan dilakukan pada tahun 2024 dengan keputusan Presiden. Artinya tahun 2024 nantinya sudah harus siap posisi Ibu Kota Nusantara ini dapat beroperasi menjadi Ibu Kota Negara. Namun kita perlu memahami apakah kesiapan titik awal tahapan pertama di mana penyelesaian dan operasionalisasi infrastruktur dasar harus sudah bisa dilakukan. Kemudian adalah pembangunan fasilitas penting, misalnya Istana Kepresidenan, perkantoran dan perumahan di KIPP, terutama bagi ASN TNI Polri yang akan pindah duluan pada tahun 2024. Lalu relokasi aparatur sipil negara tadi saya sebutkan itu adalah meliputi ASN dan TNI Polri, sehingga tapi untuk memastikan bahwa ASN TNI Polri ini dapat pindah dan hidup sebagaimana layaknya di sebuah kota, juga tentunya diikuti dengan pembangunan fasilitas yang melengkapi sebagai termasuk sektor ekonomi tertentu ya yang bisa menghidupkan sebagai suatu kota. Tahap-tahap berikutnya tentunya itu adalah tahap yang panjang, tahun 2025 sampai 2035, yaitu mengembangkan IKN sebagai area inti yang tangguh. Kemudian 2035-2045 membangun ekosistem 3 kota sebagai pemicu ekonomi Indonesia Timur. Jadi yang akan dikembangkan itu adalah bukan hanya Ibu Kota Nusantara, tapi juga Balikpapannya dan Samarinda sebagai triangle cities yang akan dikembangkan menjadi suatu ekosistem 3 kota tadi di fase ketiga. Nah, fase 2045 dan seterusnya adalah membangun sebuah kota dunia untuk semua.
Artinya yang dicita-citakan dalam Undang-Undang 3 2022 itu bukan sekedar ibu kota negara Republik Indonesia, tapi adalah kota bagi seluruh insan di dunia ini, di mana kota ini akan menjadi tempat yang menarik bagi seluruh manusia di dunia untuk apakah berinvestasi atau beraktivitas di ibu kota kita. Next slide. Nah, IKN menuju kota kelas dunia untuk semua ini tentunya ada beberapa hal atau prinsip yang harus dibangun. Ada 8 prinsip pembangunan dan ada 24 indikator kinerja utama yang menjadi KPI-nya supaya kota ini betul-betul dapat menjadi kota berkelas dunia. Apakah kita akan dapat mampu mewujudkannya? Mari kita lihat next slide-nya. Ya. Jadi yang menjadi tagline Ibu Kota Nusantara ini adalah kota hutan atau forest city. Lalu disebut kota spons. Nah, spons itu artinya dia menampung air hujan untuk dikelola menjadi sumber mata air yang berkelanjutan di kota tersebut. Ya, jadi spons itu kan kita tahu sebagai suatu yang menyerap air ya. Dan selanjutnya adalah kota cerdas, di mana kota cerdas ini artinya bukan saja penduduknya sudah dilengkapi dengan fasilitas yang sangat baik dari sisi infrastruktur teknologi, tapi para ASN TNI Polri-nya pun yang bekerja di kota ini juga harus istilahnya melengkapi dirinya atau melengkapi kesatuannya menjadi kesatuan yang sudah akrab dan mampu secara teknologi. Baik, selanjutnya. Nah, nilai metrik ESG internasional, ESG ini adalah artinya kita membangun dalam pola, karena kita membangun itu sama dengan berinvestasi, yaitu memperhatikan environmental social governance. Jadi ya artinya tata kelola sosial yang sangat memperhatikan lingkungannya. Jadi kita menjamin bahwa pembangunan di IKN ini tidak akan merusak lingkungan, justru malah akan merestorasi lingkungan-lingkungan yang selama ini dianggap sudah mulai tercemar atau rusak atau kualitasnya menurun. Nah, itu harus ditingkatkan. Oke, next slide. Kalau dari sisi luasan, berdasarkan undang-undang ditetapkan luasannya itu adalah 256.000 hektar, di mana kawasan IKN-nya sendiri hanya 56.000 hektar. Artinya yang dibangun nantinya hanya sebesar kurang lebih 30% atau 25% dari total kawasan yang disediakan untuk Ibu Kota Nusantara. Sisanya itu harus menjadi green zone. Green zone ini ada dua, yaitu 65-70%-nya itu hutan tropis, dan 5%-nya itu adalah green zone, yang artinya di sela-sela kota itu sendiri ada taman kota, ada rimba kota, dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan berada di suatu kota dengan kawasan yang gedungnya tidak terlalu tinggi karena dibatasi 12 lantai, ya, lalu banyak pohon dan lain sebagainya yang membuat kawasan ini menjadi hijau. Baik, lanjut. Nah, untuk menjamin, karena tagline-nya kota kita ini tadi adalah Sustainable Forest City, kota hutan yang berkelanjutan, di mana konsep Sustainable Forest City ini belum pernah ada di dunia. Jadi kita menjadi satu-satunya negara yang memulai, dan mungkin akan seterusnya menjadi satu-satunya, karena salah satu dalam tanda kutip saing utama itu adalah Brazil yang juga punya hutan besar, sudah punya ibu kota baru, tapi tidak dengan konsep Sustainable Forest City, artinya kawasan hutannya tidak sebesar kita. Nah, untuk menjamin pembangunan tersebut berkelanjutan, maka ada 9 penggerak ekonomi. Kawasan satunya itu kawasan inti pemerintahan yang terdiri dari kantor-kantor pemerintah. Kawasan 2-nya itu pusat ekonomi dan keuangan, ya, perbankan, pasar modal dan sebagainya. Area energi terbarukan, ya, nanti kita akan ada area solar farm, artinya listriknya itu juga tidak boleh lagi dari, mohon maaf kalau ada yang pengusaha batu bara, itu tidak boleh dari batu bara, harus dari energi terbarukan, solar, angin, hidrogen, bahkan nuklir. Cuma nuklir itu mungkin agak lebih
kita harus sangat berhati-hati ya, karena menguasai teknologi nuklir untuk listrik itu akan lebih perlu hati-hati. Lalu ada kawasan pariwisata dan rekreasi, di mana sebagai contoh selalu dikonsepkan kalau ada Disney Sea, ada Disneyland. Nah, kita bisa juga misalnya mengundang Disney untuk membangun Disney Jungle di sini sebagai contoh. Karena kawasan kota kita ini harus berlevel dunia. Lalu ada layanan pendidikan, jadi universitas-universitas terbaik di dunia kita undang untuk membuka salah satu atau beberapa program studi terbaiknya di sini. Jadi bagi kita yang ingin menuntut ilmu di bidang tersebut, tidak harus orang Indonesia itu pergi lagi ke luar negeri, tapi cukup ke IKN. Kemudian ada inovasi penelitian, pusat industri pertanian dan logistik, pusat pertanian dan perikanan. Baik, lanjut. Ini mungkin nanti desain-desain lengkap kotanya akan digambarkan. Izin Pak Kapolri, nanti kami di akhir presentasi akan memutar video yang bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana imajinasi kita itu bisa kurang lebih nanti sama. Bagaimana kita menginginkan suatu ibu kota yang punya konsep dan implementasi yang luar biasa. Lanjut. Nah, kota cerdas IKN ini tadi sudah saya sampaikan, yang mungkin yang paling dekat bisa kita wujudkan adalah ketika IKN nanti terwujud di 2024, tidak ada angkot bensin. Jadi sistem transportasinya itu adalah dengan autonomous car. Nah, ini juga kita perlu mendidik orang-orang kita, karena autonomous car itu tidak ada supirnya. Jadi supaya tidak takut ya, Bu. Nah, saat ini autonomous car itu sudah diuji cobakan di BSD dengan sistem ICT yang mendukung dengan 4G. Nah, di IKN nanti sistemnya akan lebih baik dengan 5G. Tapi yang di BSD ini kita lihat 1 tahun ke depan, kalau sudah semakin baik tentunya penyempurnaannya bisa dilakukan, sehingga pada saat implementasi di IKN nanti jauh lebih baik. Lanjut. Nah, ini saya contohkan tadi. Ini Pak Pala kemarin waktu saat launching ceremony autonomous car di BSD, yang di merek yang masuk sebagai uji coba itu adalah buatan Mitsubishi dari Jepang, dan itu uji coba ini dibiayai oleh bantuan lembaga internasional, donornya dari JICA. Baik, lanjut. Nah, tadi sudah kami sebutkan tentang energi hijau ya. Jadi kita memang harus konsisten sebagai smart forest city yang sustainable dan green. Tentunya kita juga harus konsisten menggunakan energi yang terbarukan. Lanjut. Nah, tentunya tadi Bapak Ibu sudah mendengar, ini mau bikin kota sebesar ini, secanggih ini, bagaimana pendanaannya, gitu ya. Nah, pendanaannya memang ada beberapa skema. APBN tentunya tetap perlu ada, dalam arti bukan membiayai untuk yang lain-lain, tapi APBN itu adalah untuk membangun istana, infrastruktur dasar, jalan, gitu ya. Lalu kantor-kantor pemerintahan dan sektor-sektor pendidikan dan kesehatan yang memang masih punya tanggung jawab pemerintah. Ada kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, ini juga skema KPBU. Lalu partisipasi badan usaha, ini bisa swasta asing, bisa swasta nasional. Juga ada pendanaan internasional yang khusus dari lembaga-lembaga internasional seperti Asian Development Bank misalnya ya, atau Islamic Development Bank misalnya. Itu juga kita bisa membuka skema. Termasuk adalah pendanaan kreatif. Nah, ini kalau Bapak Ibu melihat kata crowdfunding ini yang mungkin sempat trending kemarin ramai, seolah-olah IKN itu dibiayai dari iuran masyarakat. Sebetulnya bukan demikian, tapi ini adalah salah satu dari opsi untuk bagaimana bisa membiayai pembangunan IKN. Artinya tidak besar. Misalnya kita membangun taman bermain untuk kawasan kecamatannya gitu ya. Nah, itu bisa saja crowdfunding untuk membangun seperti itu. Lanjut. Nah, ini menciptakan kota-kota Asia yang layak huni, ada smart inclusive planning, sustainable transport dan seterusnya, adalah bagian dari konsep besar yang tadi sudah kita canangkan. Lanjut. Salah satu yang kita pentingkan itu adalah bagaimana membangun roh Nusantara di dalam pembangunan IKN ini. Inilah yang kita sebutkan bahwa kalau Bapak Ibu melihat dan mengingat acara pertama Pak Jokowi membuat titik nol ini, kita menanam pohon dan juga membawa air
dan tanah ya yang dilebur di dalam itu simbol sebagai bahwa kita memang betul-betul membangun suatu ibu kota Nusantara yang menjadi program bangsa Indonesia. Tentunya kami berharap bahwa semua elemen masyarakat itu bisa terlibat aktif dalam membangun. Nah, dalam konteks terlibat aktif itu seperti apa? Beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, ketika proyek ini akan dimulai, maka akan ada kurang lebih 150.000 tenaga kerja yang bekerja sampai 2024. Nah, itu adalah peluang yang sangat besar, tapi kita harus meratakan ya, bahwa yang bekerja itu bisa dari lokal dan dari luar kota. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sekian. Sebelum diakhiri, kami akan memutarkan sedikit video untuk menjadi gambaran lebih lanjut pada Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia's new capital city aims to become the world-class city for all. It will be constructed on 256,000 hectares of land in East Kalimantan, a strategic and geographical center of Indonesia. A new sustainable innovation center that will create a tri-city ecosystem. A globally connected and locally integrated super hub that will drive economic growth and strengthen domestic value throughout Indonesia. We are committed to building the new capital in the most sustainable way. A city that embodies identity, socio-cultural character, and the uniqueness of our nation. The wheels of our future economic growth, which is accelerated by innovative clusters. The center for all roles: government, business, education, offices, industry, agriculture, research, and ecotourism, and other supporting sectors. And in its core, we are laying the foundation to reimagine the capital city. By designing a 10-minute city that connects people to destinations and facilitates access to mobility. By fulfilling 100% of future renewable energy needs. By building smart and sustainable homes, workspaces, or streetscapes. By building a resilient, circular water and waste management system. By utilizing technology-based telecommunication and information. By developing a green and smart government area center designed to be sustainable and walkable. The new capital is projected to have a population
of 1.7 to 1.9 million people in 2045. Some stages of the development are still in progress. But we believe we'll achieve our goals. To become a city where the communities and nature thrive. To be the world's leading city for innovation and livability. Indonesia, a world-class city for all. Reimagine new capital city. Reimagine Indonesia.